Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi teman-teman di channel Kaja Online. Suasana persidangan langsung riuh ketika hakim membacakan vonis Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita ketahui teman-teman, secara resmi vonis ini hakim memvonis Hasto dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Hal ini cukup mengejutkan lantaran jaksa penuntut umum sebelumnya teman-teman menuntut Hasto dengan total hukuman 7 tahun penjara. Tapi ya mungkin ini vonisnya cukup ringan. Tapi jelas vonis bersalah ini tidak membuat, walaupun teman-teman ini lebih ringan daripada vonis dari jaksa penuntut umum, Hasto Kristianto rupanya tidak puas, bahkan menyebut pemerintah hukum sudah menjadi alat-alat politik untuk membicarakan oposisi atau lawan-lawan politiknya. Teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan, melihat bagaimana reaksi riuhnya, panasnya persidangan ketika detik-detik hakim membacakan vonis Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan hal yang lebih menarik teman-teman, apakah setelah Hasto dipenjara, Hasto bakal buka mulut, bakal membongkar aib atau skandal-skandal para pejabat-pejabat di partainya? Kan ya kita tahu sendiri teman-teman, kalau Hasto berhasil dipenjara, ditangkap teman-teman, bisa saja oknum-oknum yang lain teman-teman dari partai mantan penguasa 2 kali pemilu bisa saja dibuka. Nah, pasti teman-teman Ibu Megawati juga panas dingin ya kalau misalnya ini Pak Hasto jadi di penjara. Oke teman-teman, kita balik lagi ke tema bahasan kita hari ini. Kita mau melihat detik-detik hakim ketua membacakan vonis Hasto Kristianto 3,5 tahun, dan bagaimana respon riuh, respon panas dari kuasa hukum Hasto Kristianto, keberatan-keberatannya, dan apakah bakal langsung teman-teman ini Hasto ini mengajukan banding? Kita simak teman-teman video selengkapnya. Suci di mana kebenaran dan keadilan dicari melalui pemeriksaan yang objektif terhadap fakta-fakta hukum. Oleh karena itu, majelis akan senantiasa menjaga kemurnian proses peradilan dari berbagai pengaruh yang dapat mengaburkan pencarian kebenaran tersebut. Majelis memahami bahwa dalam perkara-perkara yang melibatkan tokoh politik, seringkali muncul berbagai pandangan dan interpretasi dari masyarakat. Namun dalam menjalankan kewenangan yudisial, majelis berkomitmen untuk tetap fokus pada substansi hukum dan tidak terpengaruh oleh dinamika yang berkembang di luar persidangan. Prinsip keadilan yang sejati mengharuskan majelis untuk tidak takut pada tekanan maupun tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh yang tersebut di atas, majelis menyatakan dengan tegas bahwa dalil tentang tekanan politik tidak relevan dengan pembuktian tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Klaim tentang kekuatan besar tidak didukung bukti dan tidak mempengaruhi pertimbangan hukum. Majelis hakim hanya tunduk pada fakta, hukum, dan keadilan, bukan pada tekanan dan pengaruh apapun, serta putusan ini murni berdasarkan fakta yang terbukti persidangan, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Menimbang bahwa majelis menegaskan bahwa putusan ini adalah manifestasi supremasi hukum yang tidak mengenal pandang bulu, di mana setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum berdasarkan perbuatannya, bukan status atau afiliasi politiknya. Dan bahkan keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika hukum ditegakkan secara konsisten tanpa kompromi terhadap tekanan dan kepentingan apapun di luar fakta hukum yang terbukti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap terdakwaan kedua alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang oleh karena semua unsur dalam pasal 51 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa menyatakan telah bersalah, terbukti secara sah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik dengan alasan pembenaran atau pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan memberatkan dan keadaan meringankan. Keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa dapat merusak citra lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan berintegritas. Keadaan meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggung keluarga, terdakwa telah mengabdi pada negara melalui berbagai posisi publik.
Menimbang bahwa tujuan pemindahan bukanlah sarana balas dendam, melainkan sebagai satu upaya membina agar yang bersangkutan menjadi manusia lebih baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana pasal 51 huruf A tentang tindak pidana korupsi, bahwa meskipun terhadap Undang-Undang 21 nomor pasal 21 Undang-Undang tindak pidana korupsi tidak terbukti, namun mengingat tindak pidana suap yang terbukti terkait erat dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Harun Masiku. Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan barang bukti yaitu berupa nomor 1 sampai dengan 205 memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi dalam perkara suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih di mana Harun Masiku diduga sebagai pemberi suap dan masih dalam status buron. Menimbang bahwa sesuai dengan tuntutan umum dan untuk kepentingan pembuktian dalam Harun Masiku yang masih dalam proses penyidikan, maka seluruh barang bukti tersebut diperlukan sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh barang bukti mulai nomor 1 sampai 205 dalam perkara terlampir dipergunakan untuk perkara atas nama Harun Masiku, kecuali barang bukti berupa 1 buku warna hitam bertuliskan Kompas TV teman terpercaya, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, dan 1 buah buku notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangan dengan alasan bahwa terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan perintangan dalam dakwaan pertama berdasarkan pertimbangan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP. Barang bukti yang tidak ada hubungan dengan perkara lain dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak menerimanya. Menimbang oleh bahwa karena terdakwa jatuh pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan telah dijalani dikurangkan dari seluruh pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dalam penahanan yang dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa nyatakan bersalah dan jatuh pidana, maka harus diberi pula membayar biaya perkara. Menimbang bahwa dalam persidangan ini majelis telah menerima masukan substansif melalui amicus curiae dari tokoh-tokoh termuka termasuk Romo Frans Magnus Suseno sebagai filsuf dan pemikir konstitusional, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, serta 22 akademisi dan praktisi hukum lainnya yang memberikan perspektif mendalam tentang aspek yuridis, filosofis, dan konstitusional dalam perkara ini, yang merupakan manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan transparansi peradilan yang sejalan dengan semangat saling mengawasi dan mengimbangi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa amicus curiae telah mengangkat permasalahan substansi dalam perspektif sosio-legal yang memerlukan perhatian serius dari majelis, khususnya tentang kekhawatiran tentang kemungkinan politically motivated prosecution, timing dan motivasi penuntutan yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan, pentingnya menjaga independensi peradilan dari tekanan politik, kompleksitas hukum pidana dalam perkara korupsi, serta dampak putusan terhadap kepercayaan publik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Menimbang bahwa majelis mengapresiasi semangat kepedulian konstitusional yang ditunjukkan para tokoh dalam amicus curiae dan menegaskan bahwa independensi peradilan yang sejati bukan berarti isolasi dari keprihatinan sah masyarakat, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang objektif, tidak memihak dan berdasarkan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan golongan atau motivasi di luar pencarian kebenaran dan keadilan, di mana majelis telah menerapkan prinsip dalam keraguan menguntungkan terdakwa tidak hanya terhadap fakta-fakta substantif, tapi juga terhadap aspek-aspek prosedural. Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara ini majelis telah menerapkan standar analisis yang ketat terhadap setiap dakwaan, di mana dakwaan 1 mengenai kepentingan perintangan penyidikan, majelis telah melakukan analisis dalam terhadap karakteristik delik material versus delik formil, aspek temporal yang berkaitan dengan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, serta persyaratan ketat konkret dalam delik material yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan majelis untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut karena tidak terpenuhi unsur-unsur secara temporal dan material.
Menimbang bahwa sebaliknya, keputusan majelis untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan Gudang Naisop didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur dakwaan secara sah dan menekan melalui minimal 2 alat bukti yang valid dan keyakinan majelis yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, di mana majelis menganalisis secara komprehensif unsur-unsur penyertaan kualitas alat bukti komunikasi elektronik dan standar pembuktian kesengajaan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara tanpa terpengaruh oleh tekanan dan opini dari pihak manapun. Menimbang bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangkan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosramanto SHMA selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMA, dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMHum masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh panitia pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak: 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari, dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini, maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak jalannya persidangan Hasto Kristianto Sekjen PDIP, di mana hakim membacakan vonis teman-teman bersalah kepada Hasto terbukti secara meyakinkan melakukan suap, ya teman-teman, untuk ini mempermudah Harun Masiku menjadi anggota DPR. Walaupun ya teman-teman, saya rasa PDIP tidak akan berhenti di persidangan ini, mungkin akan mengajukan banding. Tapi ya kita bakal tunggu saja tanggal mainnya, apakah Pak Hasto bakal melawan vonis tersebut atau ya mungkin pasrah saja. 3,5 tahun hidup di jeruji besi. Kita bakal simak teman-teman update-nya
biar nggak ketinggalan. Makanya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa terus kirim notif video-video baru lainnya buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.